Sahabat-sahabat GM, ketemu lagi bersama saya Kak Hamim. Di sini kita akan belajar kembali mengenai fisika, khususnya untuk soal-soal persiapan UTBK. Nah, sebelum kita mulai masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe untuk channel TBB Gajah Mada agar channel ini dapat berkembang dan selalu memberi pengetahuan kepada kalian. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Ya, untuk soal pertama kita, di sini kita berbicara tentang mekanika. Jadi wajib dalam fisika itu mekanika harus kita kuasai. Salah satunya dalam bentuk suatu balok yang kita hubungkan dengan suatu katrol pada bidang tertentu. Nah, kebetulan di sini kita mempunyai sebuah bidang miring dengan kemiringan 53 derajat, dan untuk nilai masanya berapa bisa kalian lihat sendiri, ditampilkan di sini untuk gambarnya nanti akan ditampilkan. Nah, sebelum kita masuk menjawab apa yang ditanyakan, di sini kita ketahui terlebih dahulu di dalam bidang-bidang ini itu yang harus kita gambarkan itu adalah proyeksi gayanya. Gayanya ada apa saja? Yang pertama dari M1 itu yang harus kita gambarkan itu adalah W atau berat. W itu arahnya kemana? Ke pusat bumi. Kalau di sini penggambarannya kita arahkan ke bawah. Kita sebut sebagai W1. Sama punya dengan masa kedua. Kita kasih W-nya ke arah bawah, ini kita sebut sebagai W2. Selain ada gaya berat, kemudian ada juga namanya tegang tali. Tegang tali otomatis terletak pada tali-talinya. Di sini kita sebut sebagai T1, dan yang di sini kita sebut sebagai T2. Dan kemudian, nah, yang harus kita perhatikan itu adalah balok yang berada pada papan miring atau bidang miring ini. Nah, di sini terdapat suatu gaya. Ketika seumpama talinya terputus, pasti baloknya akan meluncur ke bawah. Nah, gaya apa yang menyebabkan dia meluncur ke bawah? Nah, kalau penggambarannya pasti seperti ini. Nah, di situ mempunyai nilai senilai W dikali dengan sin alfa. Alfanya yaitu dari sudut bidang miringnya. Di sini sudah diketahui nilainya adalah 53 derajat. Nah, dari soal-soal ini yang ditanya itu disuruh mencari nilai tegang talinya berapa. Nah, kalau konstruksi gayanya di sini sudah kita gambarkan, kita nanti akan mudah untuk menjawabnya. Yang pertama, kita harus meninjau bendanya. Kita mulai dari tinjau benda 1 atau kita tinjau M1. M1 mempunyai massa 2 kg, M2 mempunyai massa 1 kg. Kalau kita nalar, otomatis M1 lebih berat dan dia akan bergerak ke bawah. Nah, sedangkan untuk M2 karena dia cuma 1 kg lebih ringan, otomatis dia akan geraknya seperti ini, terangkat seperti ini. Arahnya seperti itu. M1 ke bawah, sedangkan M2 akan bergerak sesuai dengan alas bidang miringnya. Nah, dari sini kita tinjau M1 terlebih dahulu. M1 itu bergerak. Kalau bergerak yang harus kita ingat yaitu hukum Newton kedua. Yang bunyinya itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu harus kita jabarkan. Menjabarkan sigma F bagaimana? Kita lihat konstruksi gayanya. Di sini ada W1, di sini ada T1. Kita lihat W1 arahnya ke bawah, T1 arahnya ke atas, keduanya saling berlawanan. Secara hukum gaya, kalau arahnya berlawanan berarti nanti nilai gayanya dikurangi. Jadi di sini kita boleh menuliskan W1 dikurangi T1 sama dengan M1 dikali A. Kita substitusi untuk W. W itu adalah berat, perumusannya yaitu W itu sama dengan M kali G. Artinya M itu adalah massa, G-nya adalah gravitasi. Nah, di sini untuk masanya berapa? Masanya kita untuk massa 1 sudah punya nilainya adalah 2. Berarti kita tuliskan 2 dikali gravitasinya. Otomatis nilai gravitasi itu adalah 10. Berarti 2 dikali 10 dikurangi T1, kita belum tahu nilainya berapa, sama dengan M1. M1 tadi nilainya adalah 2 lagi dikali A. Percepatannya kita masih belum tahu. Kita kalikan dulu, ini adalah 20 min T1 sama dengan 2A. Kemudian kita pindah. Kita pindah untuk T, kita pindah ke ruas kanan. Untuk 2A kita pindah ke ruas kiri. Di sini agar T-nya itu sendiri di dalam satu ruas.
Mudahnya seperti ini. Seperti itu. Jadi di sini 20 min 2A sama dengan T1, atau boleh kita tuliskan T1 sama dengan 20 min 2A. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan ke 1. Nah, kemudian kalau meninjau benda 1 sudah, kemudian kita tinjau benda 2. Atau kita tinjau untuk M2. Untuk M2, dia bergerak atau tidak? Otomatis bergerak. Dia bergerak searah bidang miringnya. Kalau bergerak berarti hukum depan ke 2. Berarti sama, sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya harus kita jabarkan. Penjabarannya, nah di sini kita punya W sin alfa sama punya T2. Berarti untuk penjabarannya di sini T2 dikurangi W sin 53 derajat sama dengan M2 dikali A. Untuk T2 kita masih belum tahu nilainya. Untuk W sama kayak ini adalah M kali G. Artinya M2 nilainya adalah 1 kg dikali gravitasinya senilai 10 dikali sin 53 derajat. Nilainya berapa? Nilainya adalah 0,8. Sama dengan M2 lagi, nilainya adalah 1 dikali A. Kita masih belum tahu nilai A. Di sini untuk T2 min 1 kali 10 kali 0,8 hasilnya adalah 8 sama dengan 1 kali A hasilnya adalah A. Kita buat sendiri lagi untuk T-nya. Berarti T2 kita buat sendiri, kemudian ini min 8 kita pindah ke ruas kanan. Berarti otomatis di sini A ditambah 8, atau mungkin bisa kita tuliskan yaitu 8 ditambah A. Kita mendapat persamaan kedua. Nah, selanjutnya dari persamaan T1 sama T2, di sini bisa kita substitusi atau kita tuliskan seperti ini. Untuk nilai T1 itu pasti sama dengan nilai T2. Nah, dari sini bisa kita substitusi. Dari T1 itu senilai 20 min 2A sama dengan untuk T2 kita mempunyai nilai 8 plus A. Nah, dari sini kita bisa memindah ruas. Yang angka kita pindah ke ruas kiri saja. Untuk yang mempunyai variabel ini kita pindah ke ruas kanan. Jadi di sini ada 20, 8 kita pindah ke kiri menjadi negatif 8 sama dengan min 2A kita pindah ke kanan menjadi 2A ditambah dengan A. Dari sini 20 kurangi 8, 12 sama dengan 3A. Nah, otomatis untuk nilai A adalah 12/3 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kita dari sini sudah mempunyai nilai A atau percepatannya senilai 4 meter per sekon kuadrat. Kembali ke pertanyaan tadi, yang ditanyakan itu adalah nilai T atau tegang tali. Cara mencarinya kalian boleh mensubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2, sama saja nanti hasilnya, atau paling mudah kita substitusi ke persamaan 2 saja. Di sini kita mempunyai nilai T2 sama dengan 8 plus A, berarti sama dengan 8 ditambah A-nya tadi senilai 4, berarti 8 ditambah 4 hasilnya sama dengan 12 Newton. Nah, jadi kita mempunyai tegang tali senilai 12 Newton. Nanti bisa kalian coba sendiri. Kalau kalian substitusi ke persamaan 1, hasilnya pasti juga sama dengan 12 Newton. Silahkan kalian cari di pilihan gandanya. Itulah untuk hasil dari soal nomor 1. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 nanti bakal ditampilkan di sini, bisa kalian cermati. Nah, di situ untuk lebih mudahnya kita visualkan. Ceritanya ada sebuah balok mempunyai massa 1,96 kg berada di atas meja. Kemudian baloknya dari sisi sampingnya di situ ditembakkan dengan sebuah peluru. Pelurunya mempunyai massa 40 gram. Nah, apa yang terjadi jika balok tersebut ditembakkan sama peluru? Otomatis nanti pelurunya akan bersarang ke dalam balok, lalu kemudian baloknya itu akan terlempar. Geraknya bagaimana? Kurang lebih nanti akan membentuk gerak seperti setengah parabola. Nah, ternyata dari situ baloknya itu terlemparnya itu sejauh 1 meter. Dan dari sini kita juga mengetahui ketinggian balok yang berada di atas meja itu pada ketinggian 1,25 meter. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa kecepatan peluru ketika dia
tepat akan menyentuh atau tepat akan masuk ke dalam balok tersebut. Nah, dari sini kita bisa menganalisisnya. Menganalisisnya konsepnya otomatis dari sebuah gerak jatuh. Nah, apa saja yang kita perlukan di sini yang kita cari tahu, yaitu pertama adalah waktu. Waktu apanya? Nah, ini waktu ketika baloknya itu jatuh kemudian baloknya menyentuh tanah. Berarti waktunya harus kita cari tahu terlebih dahulu. Konsepnya dari mana? Kita berangkat dari konsep H itu sama dengan setengah GT kuadrat. H itu adalah ketinggiannya, sedangkan G itu adalah gravitasinya, sedangkan T itu adalah waktunya. Otomatis kalau kita biarkan waktunya sendiri, yang lain kita pindah ruas, jadi nantinya adalah 2H per G itu sama dengan T kuadrat. Atau dari sini kita memperoleh T kuadrat sama dengan akar 2H per G. Nah, kita kan sudah mempunyai nilai H. Nilai H itu ketinggiannya. Oh, ketinggiannya tadi senilai 1,25 meter. Dari sini kita substitusikan. T kuadrat sama dengan akar 2 kali 1,25 per nilai gravitasi berapa? Nah, ingat, nilai gravitasi itu pasti selalu 10 meter per sekon kuadrat. Otomatis di sini G-nya adalah nilainya 10. Dari sini T kuadrat sama dengan akar dari 2 dikali 1,25, hasilnya adalah 2,5 per 10. Jadi untuk T kuadrat sama dengan akar dari 0,25. Nah, otomatis untuk T itu sama dengan akar dari 0,25 adalah 0,5 sekon. Berarti baloknya itu waktu jatuhnya sampai dia menyentuh tanah itu membutuhkan waktu sama dengan 0,5 sekon. Kemudian tidak hanya itu, yang harus kita cari tahu adalah kecepatannya. Baloknya itu kecepatan jatuhnya itu berapa? Nah, kita bisa menganalisis kecepatan jatuh itu dari rumus standarnya ini. V itu sama dengan X per T. Dari sini bisa kita rubah, X itu sama dengan V dikali T. Kita sudah mempunyai nilai X. X itu adalah jaraknya. Nah, ini jaraknya itu ternyata X-nya adalah 1. V-nya berapa? V-nya yang bakal kita cari tahu. Kemudian untuk T itu adalah waktunya yang sudah kita temukan tadi senilai 0,5 sekon. Otomatis dari sini kita bisa mencari V itu sama dengan 1 dibagi 0,5. Untuk V itu sama dengan 2 meter per sekon. Itu adalah kecepatan balok ketika jatuh. Ini adalah kecepatan balok ketika jatuh. Nah, yang harus kita cari tahu itu kecepatan pelurunya. Kecepatan peluru ketika pelurunya itu masuk ke dalam balok. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, untuk mencari kecepatan peluru ketika dia menumbuk si balok, kita menggunakan konsep dari momentum yang sudah kalian pelajari mungkin di kelas 10 semester 2. Nah, di sini konsep momentum itu kita mengenal hukum yang kita kenal hukum kekekalan momentum. Secara gampang, hukum kekekalan momentum itu adalah momentum awal. Nah, momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Nah, siapa yang memiliki momentum? Yang memiliki momentum itu adalah dari benda-bendanya. Kita memiliki peluru sama memiliki balok. Otomatis dari sini untuk momentum awalnya itu adalah momentum dari si peluru ditambah dengan momentum dari si balok awal sama dengan momentum dari peluru akhir ditambah dengan momentum dari balok akhir. Kita bisa merumuskan P itu sama dengan M kali V atau massa dikali dengan kecepatan. Otomatis kalau P yang kita jabarkan momentum dari peluru itu adalah massa peluru dikali kecepatannya peluru awal ditambah massa balok dikali kecepatan balok awal sama dengan massa peluru dikali kecepatan peluru akhir ditambah massa balok dikali kecepatan balok akhir. Massa peluru berapa? Massa peluru kita sudah mempunyai nilai 40 gram. Harus kita ubah menjadi ke kilogram. Hasilnya adalah
0,04 dikali dengan kecepatan peluru, itu yang bakal kita cari. Kecepatan pelurunya kita berapa? Nggak tahu, karena itulah yang harus kita cari. Ditambah dengan massa balok. Massa balok adalah 1,96 dikali kecepatan balok. Baloknya kan mula-mulanya diam. Kalau mula-mulanya diam, otomatis kecepatannya bernilai 0. Sama dengan massa peluru lagi. Nah, massa peluru 0,04 lagi dikali, nah ini kecepatan peluru dengan kecepatan balok ketika dia sudah bertumbukan, otomatis kan pelurunya bersarang di dalam balok. Kalau pelurunya bersarang di dalam balok, otomatis kecepatan akhirnya si peluru sama dengan kecepatan akhirnya si balok. Artinya kan keduanya nilainya sama. Nah, nilainya berapa? Yang sudah kita hitung tadi. Nilainya di sini sudah ketemu senilai 2 meter per sekon. Jadi untuk kecepatan peluru akhir, karena dia bersarang di dalam balok, nilainya 2. Ditambah massa balok 1,96 dikali. Nah, kecepatan si balok karena dia bergerak bersama peluru sama-sama nilainya tadi adalah 2 juga. Nah, dari sini bisa kita hitung 0,04 dikali VP, 1,9 kali 0 jelas hasilnya 0. Nah, di sini bisa kita keluarkan dulu untuk jumlahnya. Di sini 0,04 kita tambahkan 1,96, kita kurung lalu kita kali 2, sah-sah saja kan. Dan di sini 0,04 kali VP sama dengan ini, kalau kita jumlah hasilnya adalah 2 dikali dengan 2. Berarti 0,04 kali VP sama dengan 4. Otomatis VP itu sama dengan 4 dibagi 0,04. Hasilnya berapa? Di sini hasilnya adalah 100 meter per sekon. Berarti kecepatan si peluru mula-mula dia adalah 100 meter per sekon. Si baloknya kan dia. Kemudian pelurunya ditembak sama baloknya ditembak sama peluru. Kemudian balok sama peluru bergerak bersama dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, jadi yang harus kalian keluarkan untuk persiapan UTBK, apalagi dalam materi mekanika seperti ini, itu adalah konsep kalian. Jadi kalau ketemu soal itu, biasakan untuk kalian gambar dulu, kalian bayangkan dulu, agar kita mengetahui rumus mana yang bakal kita gunakan. Jadi silakan dicari di pilihan gandanya. Hasilnya di sini adalah kecepatan peluru itu senilai 100 meter per sekon. Nah, selanjutnya untuk soal ketiga kita, di sini kita masih berbicara tentang mekanika. Nah, di sini ceritanya kita dikasih suatu sistem, dikasih suatu batang, kemudian dari beberapa titik dari batang tersebut dikasih beban. Contohnya dari yang paling kiri dikasih beban senilai 3 kg. Kemudian di sisi kanan, di sini dikaitkan dengan suatu katrol dengan beban 1 kg, kemudian si batangnya itu sendiri memiliki masanya senilai 6 kg. Kita harus mencari, kita harus meletakkan titik tumpu. Titik tumpu itu biar sistemnya ini setimbang, biar tidak miring-miring gampangnya, biar tetap setimbang. Itu titik tumpu itu harus diletakkan di mana? Itu yang harus kita cari. Nah, di sini kaitannya bahasanya kita nanti mengenal yang namanya adalah torsi yang sudah kalian pelajari di materi kelas 11. Caranya kita lihat dulu sistemnya. Di sini ada satu jebakan di dalam soalnya. Itu adalah katrolnya. Katrol di sini tidak berarti apa-apa. Artinya jika katrolnya kita hilangkan, kemudian pada sisi kanan kita tarik ke atas dengan nilai 1 kg, nanti hasilnya akan sama saja. Berarti untuk lebih mudah, di sisi paling kanan kita kasih suatu gaya dengan nilai ke atas itu adalah 1 kg. Nah, kemudian kita harus menentukan letak titiknya di mana. Nah, ini kita harus pinter-pinter mencari tahu letak titik setimbangnya. Titik setimbang bisa saja di tengah-tengah, tapi kan belum pasti di tengah-tengah karena arah gayanya semuanya berbeda. Nah, kita bisa mencarinya itu kira-kira itu caranya dilihat dengan paling berat itu berada di kiri atau di kanan. Nah, di sini ceritanya yang lebih berat itu berada di kiri.
karena di kiri senilai 3 kg. Otomatis nanti kira-kira titik tumpunya itu berada di sebelah kiri sini. Nah, terus untuk panjang batangnya berapa? Panjang batangnya ini adalah 4 meter. Berarti pas tengah-tengahnya, ke kiri 2 meter, ke kanan adalah 2 meter. Kita asumsikan lagi, cuma segini itu adalah 2 meter. Kalau segini bisa kita asumsikan sebagai X, berarti jarak dari titik tumpu sampai ke titik tengah-tengahnya tadi itu bisa kita katakan nilainya itu adalah 2 min X. Kenapa kok bisa 2 min X? Karena segini itu nilainya adalah 2 meter. Kalau segini cuma X, berarti sisanya adalah 2 min X. Terus untuk dari ujung kanan sampai ke titik sini berapa? Nah, ujung kanan sampai ke titik ini, kalau seutuhnya ini aja adalah 4 meter dan segini cuma X, berarti sisanya dari titik tumpu sampai ke titik yang paling kanan itu nilainya adalah 4 min X. Itu asumsi kita yang pertama. Nah, kemudian setelah kalian berasumsi seperti itu, kita harus menentukan titik putar atau yang kita sebut titik torsi. Titik torsi atau titik putar itu kita sepakati. Kalau nanti arahnya itu searah jarum jam, itu bernilai positif. Kalau arahnya berlawanan arah jarum jam, itu bernilai negatif. Contoh dari yang paling kiri, kita sebut sebagai torsi 1. Torsi 1. Torsi 1 arahnya ke bawah, kita putar menuju ke titik tumpunya. Kita putar menuju ke titik tumpunya. Nah, ini kalau kita teruskan, dia nanti arahnya berlawanan arah jarum jam. Otomatis nanti torsi 1 akan bernilai negatif karena dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini untuk torsi yang berada di paling kanan atau yang kita sebut sebagai torsi 2. Torsi 2 arahnya ke atas, kita putar menuju ke titik tumpunya. Kita putar. Kalau kita teruskan, nah di sini arahnya juga berlawanan arah jarum jam. Otomatis nilainya bagaimana? Untuk torsi 2 nanti nilainya juga bernilai negatif. Kemudian ada satu lagi, nah ini batangnya ini kita sebut sebagai torsi 3. Arahnya dia ke bawah. Kita putar menuju ke titik tumpunya. Nah, kalau kita teruskan, dia akan berputar searah jarum jam. Otomatis untuk torsi 3 nanti nilainya bagaimana? Nilainya adalah positif. Nah, dari sini kita nanti bisa merumuskan torsi. Torsi itu bisa kita rumuskan F dikali L atau gaya dikalikan lengannya. Dan untuk syarat setimbang itu adalah jumlah seluruh torsi atau sigma torsi itu nanti harus sama dengan 0. Nah, di sini paling mudahnya kita hitung satu persatu untuk torsinya. Contohnya kita mulai dari torsi 1. Torsi 1 tadi nilainya apa? Nilainya jelas negatif. Untuk F-nya, nah ingat F itu adalah massa dikali dengan gravitasi. F itu adalah massa dikali gravitasi. Massanya 3 kilo, gravitasi biasanya tadi G itu pasti nilainya adalah 10. Otomatis 3 dikali 10 hasilnya adalah 30. Dikali L-nya, L itu panjang lengannya. Untuk torsi 1 sampai ke titik tumpu, dia kan hanya berjarak X. Berarti otomatis untuk panjang lengannya itu senilai X. Jadi untuk torsi 1 itu senilai sama dengan min 30X. Nah, selanjutnya untuk torsi kedua. Nah, ingat untuk torsi kedua nilainya dia negatif juga. Kita substitusi ke rumusnya untuk F itu adalah M kali G. Nah, di sini masanya adalah 1, G-nya adalah 10. 1 dikali 10 otomatis hasilnya 10. Dikali dengan L-nya. L-nya itu panjangnya dari torsi 2 sampai ke titik tumpunya. Nah, di sini panjangnya tadi sudah kita cari tahu senilai 4 min X. 4
min X. Nah, dari sini kita harus kalikan satu per satu, negatif 10 dikali 4 hasilnya min 40, min 10 dikali min X hasilnya adalah plus 10X. Nah, di sini kita sudah mempunyai nilai dari torsi yang kedua. Dan yang terakhir itu adalah torsi yang ketiga. Torsi yang ketiga nilainya dia positif. Untuk F-nya bagaimana? Nah, F-nya di sini kita memakai massa dari batang. Massa dari batangnya itu adalah 6 kg. Nah, 6 kg dikali dengan gravitasi 10, otomatis hasilnya adalah 60. Dikali untuk L-nya bagaimana? L-nya dari torsi ketiga sampai ke titik tumpunya. Torsi ketiga sampai ke titik tumpunya di sini senilai 2 min X. Otomatis kalau kita hitung satu per satu, kemudian nilainya 120 min 60X. Nah, di sini kita sudah mempunyai ketiga dari torsinya. Kemudian langkahnya untuk mencari titik setimbangnya bagaimana? Kita jumlahkan semuanya. Sigma torsi sama dengan 0. Syaratnya itu adalah sigma torsi sama dengan 0. Langsung kita substitusi dari torsi yang pertama, kita mempunyai min 30X. Torsi kedua kita mempunyai min 40 ditambah 10X. Torsi ketiga kita mempunyai 120 min 60X sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita pindahkan untuk yang mempunyai X kita pindah ke kanan, sedangkan untuk yang angka biarkan tetap di kiri. Nah, di sini yang angka biarkan tetap di kiri, min 40 biarkan tetap di kiri, plus 120 biarkan tetap di kiri. Terus kemudian apakah ada lagi? Sudah, itu saja yang hanya berupa angka. Kemudian yang X kita pindah ke ruas kanan. Di sini min 30X kita pindah ke ruas kanan, hasilnya 30X. Plus 10X kita pindah ke kanan, min 10X. Plus min 60X kita pindah ke kanan, hasilnya plus 60X. Di sini min 40 ditambah 120, hasilnya itu adalah 80 sama dengan 30X dikurangi 10X ditambah 60X, hasilnya adalah 20X ditambah 60X, hasilnya adalah 80X. Otomatis untuk nilai X itu sendiri sama dengan 80 per 80 atau sama dengan nilainya 1 meter. Artinya bagaimana? Artinya dari sini titik tumpu itu terletak 1 meter dari beban yang berada di paling kiri. Beban yang paling kiri itu berarti yang senilai 3 kg tadi. Otomatis kita bisa menyimpulkan untuk X itu sama dengan 1 meter, dan artinya untuk titik tumpu terletak 1 meter di kanan dari beban yang senilai 3 kg. Nah, dari sini intinya adalah nilai X itu sendiri adalah 1 meter. Jadi untuk materi khususnya pada mekanika torsi seperti ini, silahkan dianalisis terlebih dahulu untuk putaran-putaran torsinya agar kita tepat menentukan kapan suatu torsi itu bernilai positif dan kapan suatu torsi itu bernilai negatif. Nah, jadi silahkan dicari sendiri di pilihan gandanya untuk nilai X itu sama dengan 1 meter. Sekian pembahasan untuk soal-soalnya. Jangan lupa untuk cek video-video lainnya yang pastinya menarik di channel TBB Gajah Mada. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.